Bisa dikatakan bahwa fasilitas Blue Lock saat ini sudah menjadi sebuah tempat paling penting untuk perkembangan sepak bola di seluruh dunia, khususnya di negara Jepang sendiri ke depannya. Sontak mendengar semua penjelasan tersebut pun, Isagi nampak sangat bersemangat, seakan tak sabar untuk membuktikan seluruh kerja kerasnya meraih panggung dunia di sana. Isagi nampak sangat kagum pada Ego Jinpachi yang telah senantiasa mempersiapkan sebuah tempat ataupun lingkungan mewah bagi para pemain Blue Lock untuk terus berkembang ke depannya. Dan kemudian, sebelum Ego Jinpachi menutup semua pengumuman yang ingin ia sampaikan, nampak di saat bersamaan dalam stratum lainnya, laga kedua antara tim PXG melawan tim Uber sedang disiarkan secara langsung kepada 80 juta penggemar Blue Lock TV di seluruh dunia. Di mana dalam laga kedua tersebut diperlihatkan, sosok Itoshi Rin berhasil menjadi penyelamat bagi tim PXG setelah mampu mencetak gol kemenangan lewat tendangan drive shoot-nya. Tak sampai di situ saja, setelah pertandingan kedua yang mengesankan antara PSG melawan tim Uber itu pun, terhitung ada 5 pemain tambahan lagi dari Akademi Blue Lock yang saat ini telah mendapatkan nilai tawaran gaji tahunan dari klub-klub dunia. Dimulai dari Ryu Jubei yang saat ini mendapatkan tawaran sebesar 5 juta yen dari tim Urawa Red Jepang setelah melihat kemampuan Ryu dalam bertahan. Selanjutnya ada Karasu Tabito yang sukses mengesankan timnya PXG sehingga membuat Karasu mendapatkan tawaran gaji tahunan sekitar 12 juta yen dari klubnya saat ini. Dan di posisi ketiga ada Olivier Aiku yang justru dilirik tim Italia lainnya dengan berani memberikan penawaran sekitar 15 juta yen di sana. Selanjutnya pemain keempat ada nama Shide Ryusei yang lantas mendapatkan penawaran cukup tinggi sebesar 20 juta yen dari tim Belanda Ajax Amsterdam setelah melihat instingnya dalam mencetak gol. Dan di posisi terakhir sekaligus menjadi pemain termahal saat ini dari Blue Lock, terdapat nama Itoshi Rin yang mendapatkan tawaran sebesar 30 juta yen dari tim PXG. Hal ini pun lantas menempatkan Itoshi Rin sendiri saat ini berada di ranking pertama dari 8 pemain lainnya yang telah mendapatkan nilai pasaran dari klub-klub dunia. Dari apa yang terlihat saat ini, Ego Jinpachi pun kembali meminta agar para pemain terus mempersiapkan diri guna bisa bersaing dalam Liga Neo Egois. Di mana satu-satunya cara agar tetap menjaga eksistensi di lapangan tak lain dengan membuktikan kelayakan para pemain pada beberapa pemilik klub di seluruh dunia. Ego Jinpachi menyebut bahwa pertandingan ketiga akan menjadi kesempatan berikutnya bagi para pemain Bastard Munchen yang tak sempat masuk bermain di tim inti. Di mana dalam 10 hari ke depan adalah waktu yang paling berharga untuk menunjukkan progres latihan mereka guna bisa melawan tim dari Liga Inggris yakni Manchester City yang beranggotakan pemain-pemain tenar dari Blue Lock lainnya seperti Chigiri Ryo ataupun Seishiro Nagi. Dan selanjutnya untuk melihat peta kekuatan tim Manchester City sendiri, kita pun dibawa flashback pada 10 hari sebelumnya ketika proses pemilihan tim telah selesai dilakukan. Tepat setelah kedatangan para pemain Blue Lock dalam markas dari tim Manchester City, mereka pun akhirnya disambut oleh kemunculan Chris Prince yang saat ini berstatus sebagai Master Striker sekaligus pelatih dari tim mereka. Di mana dalam usahanya sendiri untuk melatih para pemain baru yang memilih Liga Inggris sebagai tujuannya, Chris pun mulai mencoba menjelaskan tentang filosofi permainan sepak bola dari tim Manchester City di sana. Chris mengatakan bahwa City merupakan sebuah tim yang sangat menjunjung tinggi akan teknik sepak bola speed and rush yang selalu dibanggakan seluruh tim-tim dalam Liga Inggris. Di mana agar selalu bisa mengikuti filosofi tersebut, Chris pun meminta pada seluruh pemainnya supaya melatih kekuatan fisik serta otot guna meningkatkan potensi mereka. Dengan sebuah teknik latihan optimal yang bisa meningkatkan massa otot, daya tahan tubuh, kecepatan berlari, serta stamina para pemain, maka Chris Prince yakin hal ini akan membantu meningkatkan gaya permainan setiap pemain yang dilandaskan akan filosofi speed and rush sendiri.
Sederhananya dengan meningkatkan kemampuan fisik secara optimal, maka hal tersebut akan membantu menopang serta meningkatkan seluruh kemampuan setiap individu di lapangan. Dari sinilah kemudian ketiga figur penting Blue Lock yang tergabung dalam Mindshine City langsung menjalani program latihan super intensif selama 10 hari penuh di bawah arahan langsung Chris Prince. Dimulai dari sosok Chigiri yang nampak terus melatih otot kakinya agar bisa terus berlari selama 90 menit penuh tanpa kehabisan stamina. Kemudian ada Mikage Ryo yang terlihat sedang melatih daya tahan tubuhnya agar bisa bermain pada dua posisi sekaligus, yakni gelandang bertahan dan juga gelandang serang dalam pertandingan. Selanjutnya yang terakhir terlihat ada sosok Seishiro Nagi sedang melatih kekuatan otot tubuh bagian atas supaya ia bisa memiliki keseimbangan yang baik dan sempurna ketika melakukan duel-duel udara. Kemudian setelah rentetan flashback yang diceritakan tentang peta kekuatan tim Mindshine City, kita pun akhirnya dibawa kembali menuju ruang ganti dari tim Bastard Munchen di sana. Terlihat setelah mendengarkan seluruh alur yang menentukan nasib karir setiap orang di Liga Neo Egois, seluruh pemain Blue Lock sendiri nampak sangat termotivasi untuk juga bisa tampil gemilang seperti apa yang dilakukan Kunigami ataupun Isagi sebelumnya. Mengingat hanya akan ada 3 laga tersisa bagi tim Bastard Munchen untuk kembali berlaga melawan tim-tim Eropa lainnya. Hal ini pun diyakini akan cukup sulit dilakukan bagi mereka untuk terus bisa bersaing dengan tim inti Bastard Munchen, termasuk Isagi. Terlihat dari raut wajahnya saat ini, Isagi sendiri masih belum merasa puas dengan performanya mengingat nilai market value yang dimiliki Isagi saat ini masih kalah jauh dengan Itoshi Rin yang mampu tampil lebih baik bersama tim PXG. Bahkan dalam perolehan gol yang dicetak ketika berlaga di Liga Neo Egois, Rin yang sukses mencetak 2 gol saat melawan tim Uber pun lantas dinobatkan sebagai pemegang top scorer sementara di atas Kaiser dan lainnya. Dengan pencapaian luar biasa dari Itoshi Rin yang berhasil ia capai selama debutnya, lantas kembali membuat Isagi sadar bahwa jalannya untuk bisa menjadi striker nomor 1 di seluruh dunia masihlah sangat jauh. Kemudian tepat sesaat setelah Isagi selesai berbicara, Yukimiya Keiyu pun tiba-tiba saja datang ke arahnya dengan wajah yang penuh emosi. Di mana maksud dan tujuan Yukimiya menghampiri Isagi adalah tak lain untuk menyampaikan keluh kesahnya pada sosok Isagi Oichi. Di satu sisi Yukimiya masih merasa kesal atas terpilihnya Isagi sebagai pemain favorit sehingga membuatnya dipilih bermain oleh Noel Noah. Di sisi lain, ia merasa kecewa dengan keputusan Isagi di lapangan yang memilih memberikan asis pada Kunigami daripada mencetak golnya sendiri sebagai seorang striker. Yukimiya berkata jika saja kesempatan itu datang padanya di lapangan, maka secara sadar Yukimiya tak akan sekalipun memberikan umpan pada pemain lain dengan tetap berusaha untuk mencetak golnya sendiri di sana. Yukimiya menyebut bahwa tindakan Isagi saat ini bukanlah sebuah kebijaksanaan namun melainkan sebuah kesesatan dalam filosofi seorang striker. Sontak mendengar ucapan dari Yukimiya yang sangat merendahkannya, tanpa basa-basi Isagi pun langsung bangkit dari tempat duduknya menatap tajam mata Yukimiya. Dengan perasaan penuh emosi, Isagi berkata jika Yukimiya memang ingin mencari gara-gara paling tidak buktikanlah dirinya bisa bermain dan dipilih oleh Noel Noah dalam tim reguler. Isagi menambahkan bahwa di tim Bastard Munchen sendiri, orang idiot yang hanya bermodalkan mulut seperti Yukimiya saja tak akan sekalipun mampu bersaing dengannya menjadi nomor 1. Melihat respon dan jawaban dari Isagi yang sangat menyakitkan, emosi dari Yukimiya pun seketika menjadi semakin memuncak dan menciptakan ketegangan di antara keduanya. Dalam momen tersebut, terlihat keduanya hampir saja terlibat baku hantam jika saja hal itu tak dihentikan oleh Hiyori yang sigap datang menenangkan mereka berdua. Hiyori meminta pada Isagi agar sedikit mengontrol sikapnya serta meminta Yukimiya agar tak banyak bicara menyulitkan pertikaian di antara keduanya. Namun menariknya di tengah keributan antara Isagi dan Yukimiya itu pun, tiba-tiba saja muncul sosok Michael Kaiser tepat di hadapan mereka semua dengan maksud memprovokasi keduanya. Kaiser yang mengerti bahwa Yukimiya memiliki perasaan iri atas pencapaian Isagi, tanpa ragu langsung membujuknya bergabung berada di pihak Kaiser.
Dimana seperti apa yang kita tahu dalam tim Bastard Munchen sendiri, hanya ada 2 cara untuk bisa bertahan guna membuktikan kelayakan mereka dalam tim inti. Dimana hal yang bisa para pemain lakukan saat ini yakni memilih bermain dan membuktikan kemampuan mereka agar bisa berguna untuk Kaiser ataupun bermain bersama Isagi, menciptakan gaya sepak bola rasional mereka sendiri untuk mencetak gol. Jadi sederhananya, bisa dikatakan bahwa setelah pertandingan terakhir sistem sepak bola rasional tim Bastard Munchen akan berfokus pada persaingan antara Isagi Yoichi dan Michael Kaiser. Dari sinilah kemudian Kaiser kembali mengingatkan pada para pemain Blue Lock yang ada di sana agar tak salah memilih seorang raja untuk dilayani dalam pertandingan berikutnya. Sontak kalimat itu pun membuat seluruh pemain yang ada di kamar ganti terhenyap memikirkan tentang langkah apa yang akan mereka lakukan ke depannya, termasuk Isagi dan Yukimiya yang sebelumnya sempat bersitegang di sana.